Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kalian tahu Darwin Nunez kan? Tahu dong. Sebenarnya kan ada alasan Kak, kenapa Jurgen Klopp ini percaya banget sama si Darwin Nunez. Wah. Soalnya Klopp tuh ngeliat langsung gimana Nunez ini tampil luar biasa di tempat latihan. Oke. Tapi pemain Benfica tersebut justru sulit mereplikasinya di hari pertandingan. Jadi di tempat latihan mah jago gitu. Demam panggung mungkin Demam ya. panggung, iya benar. Nah, hal yang serupa juga dirasakan oleh Rio Ferdinand. Ia ini merasa frustasi ketika punya rekan setim yang berbakat, punya segalanya lah, tapi tidak konsisten di Tidak hari konsisten, pertandingannya. Dan rekan setimnya itu adalah Nani. Nani Desko? Wah, jadi orang Jepang Nani. Nani? Ini sama kayak ini Kak, Saha. Saha tuh. Saha. Aduh, jokesnya zaman dulu banget. Jadi menurut Ferdinand, Nani ini tak pernah belajar untuk mengontrol bakatnya. Oke. Padahal Ferdinand tuh melihat sendiri gimana kemampuannya Nani dan kehebatannya di tempat latihan. Sayangnya cuma sedikit yang bisa direplikasi Nani itu dari tempat latihan itu. Ferdinand pun merasa kalau Nani tidak mencapai potensi yang sesungguhnya. Oke, nah menurut mantan pemain Akademi Manchester United, Danny Higginbotham, ada alasan mengapa banyak yang merasa frustasi nih pada Nani ini. Yang paling utama adalah karena mereka merasa terganggu. Saat bermain di Inggris, bakat Nani digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Trik tanpa alasan, tendangan jarak jauh yang ambisius, dan pengambilan keputusan yang buruk. Kalau saya lihat tuh ada ini jelmaannya terbaru tuh Nani tuh ini si pemain MU sekarang yang Anthony. Iya, Anthony. Dia juga sama tuh skillnya mungkin ya bagus tapi ya. aplikasinya tuh kayak gak perlu gitu di lapangan tuh. Ada yang dia ngocek-ngocek pemain Liverpool ya, Iya, kalau nggak salah. atau Fulham gitu. Terus bolanya out, terus dia marah-marah. Padahal itu kesalahan dia. Itu out dia. Bodoh. Nah, hal-hal tidak perlu ini kian meningkat karena Nani itu dianggap sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Wah, nomor satu. Sama-sama dari Portugal lagi. Dia pun tidak mampu melakukannya, sehingga yang ia bisa lakukan adalah menduplikasinya. Oke. Sayangnya, Nani mengikuti Ronaldo pada hal-hal yang kurang tepat. Nah, ada nih Benedict O'Neill dari Planet Football memberikan 3 alasan mengapa Nani sebenarnya layak untuk dicintai. Kita membahas sisi-sisi baiknya ya. Sisi-sisi baik. Yang pertama nih ada keberanian dia nih. Jadi di final Liga Champions 2008 nih, Betul. yang Manchester United harus menjalani adu penalti lawan Chelsea. Waktu itu Nani menjadi penendang kelima United. Yang benar itu adalah penendang penentu kalau misalnya semua masuk. Ia harus mencetak gol karena kalau gagal Chelsea otomatis menjadi juara waktu itu posisinya. Soalnya waktu itu penendang ketiganya Ronaldo kalau salah gagal mencetak gol. Iya, out ya. Benar-benar. Nah, Nani itu waktu itu masih 21 tahun. Betul. Dia tuh main di final kompetisi antar klub terbesar di dunia dalam musim debutnya untuk MU. Dia tuh bersanding sama John Terry yang waktu itu udah 27 tahun dan jadi kaptennya Chelsea. Andai tendangan penaltinya gagal, Chelsea ini udah pasti jadi juara lah ya. Namun Nani melaksanakan tugasnya dengan baik. Keren. Di sisi lain, Terry terpeleset Iya. dan tendangannya tidak akurat. Dan dari sini nih rasa frustasi pada ini justru ya yang awalnya ada tidak ada lagi itu, Betul. hilang. Sebaliknya para fans Chelsea yang merasa frustasi karena Terry yang waktu itu menjadi penentu malah gagal, terpeleset bahkan waktu itu. Iya, benar-benar. Nah ia sebagai penendang terakhir si Nani itu menjadi senjata andalan yang mestinya jadi jawaban atas setiap kesulitan yang dia lalui. Benar. Gara-gara penalti yang gagal, United pun akhirnya bisa kembali bernafas. Anderson menendang ke tengah, Salomon Kalou berhasil mengelabui Edwin van der Sar, lalu Ryan Giggs menipu Peter Cech, dan lalu Nicolas Anelka cuma bisa menyesal di bawah guyuran hujan Melambung deras. tinggi. Betul. Nah, penalti di match kali tersebut menjadi tak masuk akal nih. Makanya itu si Nani ini kan jadi penendang kelima atau Penendang penentu. kelima, ya. Sementara ada pemain senior macam Ryan Giggs di penendang ketujuh bahkan. Bahkan oke. pemain senior macam Rio Ferdinand, Nemanja Vidic dan Patrice Evra tidak menjadi penendang utama. Yang senior justru di atas penendang kelima. Karena itu menurut si O'Neill tadi ia berhak melakukan step overs dengan jumlah tak terbatas. Jadi ya Gini-gini terserah dia mau muter-muter sampai ke ujung dunia juga, yang penting dia udah melakukan sesuatu tadi gitu. Benar. Dan alasan keduanya adalah soal tukang pamer yang keren. Wah, Jadi sebelum final 2008, Nani itu sebenarnya udah membungkam kritik dengan hal yang ia lakukan. Contohnya pada Februari 2008. United waktu itu tengah menghadapi Arsenal di Piala FA. Dan di pertengahan babak kedua, skor itu sudah menunjukkan keunggulan 4-0. keren. Dalam satu momen, sapuan Van der Sar tidak begitu sempurna. Bola pun memantul ke tengah yang dikejar oleh Nani. Nah, bola tanggung itu langsung diangkat Nani dengan lututnya. Untuk menjauhkan dari kejaran pemain Arsenal, si Nani juga menyusulnya pelan sebanyak 3 kali. Bola lalu dikontrol 2 kali dengan kaki yang bikin pemain Arsenal yang mengejarnya, Justin Hoyte waktu itu sampai bersujud menyembahnya.
Nani ini mengangkat bola sekali lagi dan mengontrolnya ke sisi lapangan. Iya. Jadi sempat Juggling ya. Juggling dan style lah. Betul. Nah, kesal dengan aksi Nani, pemain Arsenal pun mengakhirinya dengan tackle 2 kaki. Nani kesal, tapi si Justin Hoyt ini lebih kesal. Iya, pasti. Karena dia lagi ngejar si Nani lagi juggling, dia jatuh Dia gitu. jatuh, sujud lagi. Sementara supporter United seneng-seneng aja kan, Iya, karena aksi Nani ini bagaikan menabur garam pada luka yang menganga. Iya. Usai laga, Nani pun menjelaskan apa yang ia lakukan dan meminta maaf. Gitu. Nah, terakhir nih ada trofi yang dicapai oleh Nani. Jadi kalau tersukuhnya Terry dan Hoyt tidak cukup, alasan lain yang harusnya menyadarkan kalau Nani itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat adalah raihan trofi yang ia raih. Betul. Capaian tertingginya barangkali adalah menjuarai Piala Eropa 2016. Hebatnya ia mengenakan ban kapten yang ia dapatkan dari Cristiano Ronaldo yang waktu itu cedera. Itu bannya tubles ya? Wah, ban kapten itu ya beda dong. Nah, final di Stade de France tersebut bikin frustrasi kan. Tapi Nani tetap melakukan sebisa mungkin apa yang ia lakukan. Kayak misalkan dribble umpan gitu aja terus. Sampai akhirnya Eder mencetak gol di babak kedua perpanjangan waktu. Selain satu trofi Piala Eropa tersebut, Nani juga membantu United meraih 4 gelar Premier League, 2 Piala Liga, 4 Community Shield, 1 Liga Champions, dan 1 Piala Dunia. Banyak banget ternyata prestasinya si Nani ini. Dan ya pada akhirnya menonton Nani ini emang sering membuat frustasi pada penonton. Akan tetapi ada sejumlah alasan mengapa Nani ini sebenarnya berhak untuk lebih banyak diintai lah. Atau ya setidaknya dikenang dengan prestasi yang baik lah daripada yang buruknya. Karena ya seperti yang dibilang sepak bola itu semestinya menyenangkan. Dan yang Nani lakukan ini mungkin ya cuma menghibur. Menghibur kita semua ya. Betul. Mantap banget ya bahasan kita tadi dari yang soal meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, terus ada Perancis di 2010 dan yang terakhir ini ternyata Nani itu good lah gitu ya. Ada hal positif yang bisa kita ingat gitu dari Nani. Ya itu tadi pembahasannya. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalagi.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Albiba. Udah jadi terminator.